أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لو أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه
حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya di bulan suci ini, di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan maghfirah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan sebuah tema berkenaan tentang kesulitan dan lika-liku kehidupan. Dan di sini mungkin kita akan membahas berkenaan tentang apa itu kesulitan dalam kehidupan. Perlu difahami dan diketahui bersama, yang mungkin sudah difahami bersama, bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah kosong dari yang namanya masalah dan kesulitan. Karena ini merupakan karakter kehidupan di dunia. Artinya bahwa selama kita masih berada di dunia ini, maka kita akan dipenuhi dengan yang namanya kesulitan, yang namanya masalah, yang namanya musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dan senada dengan ayat tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah bersabda, qala al-Imam Ali alaihissalam, man sa'alallah ayyuzila anhul bala faqad sa'alal maut. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk menghilangkan dari dirinya segala macam cobaan, maka dia telah meminta kematian. Artinya apa? Artinya permintaan yang mustahil itu akan terjadi di dunia ini. Sehingga ketika selama kita masih di dunia ini, maka pasti yang namanya ujian, yang namanya bala, yang namanya kesulitan selalu ada. Kalau misalkan kita meminta kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali yang tadi disebutkan, bahwa ketika kita meminta kepada Allah untuk menghilangkan segala macam bala yang ada dalam diri kita selama kita masih di dunia ini, maka Imam Ali mengatakan kita sama dengan meminta pada kematian. Kenapa? Karena hanya kematianlah yang bisa menghilangkan dari segala macam kesulitan di dunia ini. Karena dunia sama dengan kesulitan. Artinya, kalau kita pengen menghilangkan kesulitan itu, maka kita harus pindah ke alam yang lain yang kita sebut dengan alam akhirat. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali pun juga mengatakan, qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, idza da'autallah ayyunazzila fitnatan minka fa innaka tat'u li nafsika bil maut.
Imam Ali pernah bersabda, jika da'awat Allah, jika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghilangkan cobaan dari dirimu, menghilangkan ujian dari dirimu, maka sesungguhnya kamu sedang berdoa untuk kematianmu sendiri. Artinya sama seperti yang tadi, bahwa selama kita masih di dunia, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan, dari yang namanya ujian, dari yang namanya kesulitan. Karena ini adalah sifat yang dimiliki oleh kehidupan di dalam dunia ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya kesulitan hidup, yang selama kita masih berada di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kesulitan. Maka di sini terdapat ada 3 tipe manusia dalam menghadapi masalah dan kesulitan tersebut. Tipe yang pertama adalah tipe orang-orang yang berputus asa dan berkeluh kesah ketika dihadapi dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan hidup. Maka yang dia alami adalah dia berputus asa, dia berkeluh kesah, dia panik, dia gelisah. Sebagaimana ini yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur." Wala in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Dan jika kami berikan dan jika kami limpahkan kepada manusia sesuatu rahmat atau sesuatu nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi orang yang putus asa, lagi tidak berterima kasih. Ini ayat ini dengan gamblang menjelaskan kepada kita tipe orang yang pertama, yaitu orang yang berputus asa ketika rahmat Allah itu dicabut, yang artinya terjadi sebuah kegelisahan, terjadi sebuah kepanikan ketika menghadapi sebuah kesulitan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza massahu syarra jazu'an." Apabila ia ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Ini tentunya tipikal orang yang harus kita hindari. Biasanya manusia secara umum, misalkan kita katakan bahwa biasanya saat menghadapi kesulitan dan kesusahan, manusia akan berputus asa. Seperti contoh, misalkan analogi sederhananya adalah bagaimana kemudian anak-anak, anggap misalkan anak-anak sekolah, di mana anak-anak sekolah ketika misalkan dia dihadapi dengan pelajaran susah, tipikal yang seperti ini cenderung dia akan malas untuk belajar. Tipikal yang kemudian ketika pas dia menghadapi soal-soal yang susah atau materi-materi pelajaran yang susah dia hadapi, maka kemudian dia cenderung untuk malas, kemudian tutup bukunya dan kemudian dia meninggalkan pelajarannya. Ada lagi misalkan contoh yang lain, analogi yang lain adalah seperti ketika misalkan itu kita contohkan anak yang sekolah. Bagaimana dengan orang dewasa? Biasanya misalkan kesulitan ekonomi misalkan. Ketika dihadapan dengan kesulitan ekonomi, ketika misalkan seorang pedagang yang kemudian dagangannya tidak laku dikarenakan sepi pasaran misalkan, atau lain sebagainya, dia akan cenderung untuk berputus asa sehingga dia kemudian cenderung menyalahkan Tuhan. Dan kemudian menganggap bahwa Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Dan inilah kemudian tipikal mereka seperti inilah adalah mereka orang-orang yang tidak punya harapan, orang yang berputus asa. Ini tipe yang pertama. Adapun tipe yang kedua adalah orang yang selalu bersabar akan ujian dan cobaan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, minal khauf, sedikit ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan juga jiwa dan buah-buahan. Kemudian apa? Wa basyiris sabirin. Di ayat terakhirnya disebutkan wa basyiris sabirin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ini bahwa ketika dihadapin dengan berbagai macam ujian hidup manusia, baik itu sedikitnya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, atau mungkin adanya sebuah kematian, dan lain sebagainya, maka kemudian dia akan bersabar. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini, mengatakan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar tersebut. Artinya Allah sangat senang kepada orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini tipe yang kedua. Ketika berhadapan dengan kesulitan dalam hidup. Ada tipikal yang ketiga, yaitu dia bukan hanya sabar, tapi juga ridho terhadap ketentuan Tuhan. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa bedanya dengan kesabaran? Kalau kesabaran bisa jadi dia masih menginginkan atau masih tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah, tapi kemudian dia memilih untuk sabar daripada berontak. Tetapi yang tipikal yang ketiga itu adalah dia ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah, walaupun sesuatu yang ditentukan itu adalah mungkin susah bagi dia, mungkin itu menyulitkan dia, mungkin itu adalah kesulitan bagi dia. Ini adalah tipikal orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tersebut adalah bukan hanya sabar, namun juga ridho. Sebagaimana dilanjutkan ayatnya yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tatkala orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi di sini paling tidak ada 3 tipikal manusia menurut Al-Quran ketika berhadapan dengan kesulitan. Yang pertama adalah orang yang berputus asa, yang kedua adalah orang yang sabar menghadapi cobaan tersebut, dan yang ketiga adalah orang yang ridho terhadap ketentuan Tuhan tersebut. Pertanyaannya, misalkan kita katakan di sini, sabar itu baik atau tidak? Kalau kita tanyakan untuk tipikal yang kedua, bahwa yang kedua itu adalah harus sabar. Pertanyaannya, sabar itu baik atau tidak? Itu bisa jadi tergantung jawabannya. Sabar itu bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Tergantung apa? Tergantung dengan apa kita membandingkannya. Ketika sabar itu kita bandingkan dengan keputusasaan, maka jelas bahwa sabar itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika kita sabar itu kita bandingkan dengan posisi yang ketiga, yaitu ridho, maka ridho jauh lebih baik daripada yang namanya sabar. Kenapa? Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, bahwa yang namanya ridho itu dia rela dan ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sabar bisa jadi ada dalam tanda kutip rasa mangkal, ya. Ada rasa tidak terima di dalam hati, tapi kemudian dia memilih untuk berdiam diri. Apa itu ridho? Ridho itu secara bahasa adalah dari kata radhiya yardha yang artinya kerelaan. Dan secara istilah ilmu irfan atau tasawuf disebutkan bahwa ar-ridha tarkul i'tirad batinan wa zahiran qaulan wa fi'lan. Bahwa yang namanya ridha adalah meninggalkan segala macam dalam tanda kutip protes, ya. Tidak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam diri dia ataupun diungkapkan secara zahir, baik itu secara qaulan, ucapan, atau secara fi'lan, perbuatan. Atau definisi yang lain, ridho itu adalah ayyusallimal abdu wa yardha anillahi subhanahu bi ghairi i'tirad batinan aw zahiran qaulan aw fi'lan. Yaitu apa? Yaitu bagaimana ketika seorang hamba yusallim,
bagaimana seorang hamba berpasrah diri, memasrahkan diri dan ridho terhadap apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya protes, tanpa adanya ketidakterimaan, baik itu diungkapkan secara zahir ataupun dia pendam di dalam hati, baik itu dia ucapkan ataupun secara perilaku. Sehingga kalau misalkan kita ingin lebih jelas di sini bahwa kalau kita berbicara tentang masalah ketentuan dan ketetapan atau qada Tuhan, qada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi di dalam diri kita itu tidak lebih dari dua opsi. Opsi yang pertama adalah bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika misalkan kebetulan apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan senang. Sehingga apa yang akan kita lakukan ketika kita senang, maka yang kita lakukan adalah kita akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan ini adalah kesulitan, dan ini adalah musibah. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya umumnya manusia itu adalah dia melakukan kesabaran. Jadi ketika dia mendapatkan apa yang ada dalam kehidupan dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, biasanya dia akan melakukan kesabaran. Tetapi perlu dipahami bahwa kesabaran ini adalah tipikal orang yang kedua tadi. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Tingkatan ridho. Yaitu apa? Saat kita menikmati dan menerima dengan senang hati dan sepenuh hati apapun yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang kemudian ketika dia sesuai dengan keinginan, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti kemudian dia harus sabar, tapi dia ridho terhadap apa yang ditentukan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui, dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui dan tahu bahwa inilah yang terbaik buat kita, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi bukan hanya sabar, tapi sekali lagi dia ridho. Oke, ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. La yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ayat ini menjelaskan tentang keridhaan seseorang, bahkan disebutkan ini adalah tanda-tanda orang yang beriman, bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah ketika dia ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada rasa mangkal di dalam hatinya, baik itu diucapkan ataupun tidak, tetap dia akan menerima apapun yang disampaikan oleh atau ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari tiga tipe tersebut, kita berada di tipe manakah selama ini? Kalau kita perhatikan dalam diri kita sekarang, kita flashback, kita melihat diri kita saat ini. Dari tiga tipe tadi, kita sekarang berada di posisi yang mana? Apakah selalu berputus asa dan gelisah ketika kita mendapatkan musibah dan ujian? Atau yang kedua adalah kita tipikal orang yang bersabar? Atau tipikal yang ketiga adalah kita ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah. Analogi sederhananya mungkin ketika misalkan seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, tapi kemudian orang tuanya tidak mengindahkan keinginannya tersebut dengan tentunya berbagai macam alasan. Tentunya orang tua tahu mana yang baik dan mana yang terbaik buat anaknya.
Ada tipikal misalkan seorang anak kecil yang kemudian meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu tapi kemudian tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Maka biasanya ada 3 tipikal ini di dalam diri anak tersebut. Yang pertama adalah dia berontak. Dia marah. Dia kemudian ngamuk, bahkan dia mungkin mukul-mukul orang tuanya. Dia menyalahkan orang tuanya. Dia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini tipikal yang pertama. Ada tipikal yang kedua, sebetulnya dia masih ada rasa keinginan untuk atau ada rasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan tidak mengindahkan keinginannya. Tapi apa? Rasa kecewa itu tidak dia ungkapkan. Rasa kecewa itu dia pendam di dalam hati, dan inilah tipikal orang yang sabar. Ada tipikal yang ketiga, dia ridho saat orang tuanya mengatakan tidak, maka dia kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, dan dia dengan senang hati menerima apapun yang disampaikan oleh orang tuanya, sehingga dia rela terhadap apapun yang disampaikan oleh orang tuanya, dan dia merasa bahwa apapun yang disampaikan oleh orang tuanya itu adalah yang terbaik buat dirinya. Paling tidak kita berada di tipe yang mana di sini? Jangan sampai tentunya kita berada di tipe orang yang pertama. Ya, kalau tipikal yang kedua ataupun yang ketiga itu bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan tipikal yang pertama jangan sampai, dan ini tentunya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita melihat ayat ini, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada siapa? Sedang berbicara kepada bukan hamba-hambanya yang taat. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas. Yang istilahnya itu dablek, ya. Istilahnya itu anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, ya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, Allah kepada orang-orang yang telah melampaui batas, Allah masih mensifati dirinya, mensifati mereka atau menyebutkan mereka dengan kata hamba-hamba. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin orang-orang yang melampaui batas itu adalah seorang pendosa. Dia merasa dirinya pendosa. Tapi ketahuilah bahwa dosa sebesar apapun itu pasti Allah akan maafkan. Justru ketika dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa mengampuni dosa kita, itu adalah dosa yang terbesar. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosa, seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sekali lagi khitab Allah. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang lain disebutkan di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di salah satu peperangan yang beliau lakukan, Rafi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qaumun fi ba'di ghazawatihi. Pada salah satu peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah, Rafi'a ila Rasulillahi qaumun.
ada salah satu kaum yang dihadirkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Shallallahu Alaihi wa alih, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bertanya kepada mereka, minal kaum, dari kaum manakah ini, atau siapakah mereka ini? Maka mereka mengatakan, faqalu mu'minun ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang beriman. Jadi ada seseorang, sekali lagi ada satu kaum yang kemudian dihadirkan di hadapan Rasulullah, yang kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa mereka ini? Maka kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini adalah orang yang mukmin. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ma balagha min imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalian, kata Rasul. Rasul bertanya, kalau memang kalian mengklaim diri kalian itu adalah seorang mukmin, apa tanda keimanan bagi kalian? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, maka mereka mengatakan, as-sabru indal bala, tanda keimanan kami adalah as-sabru indal bala, bahwa kami selalu bersabar ketika menghadapi bencana dan ujian. Asyukru indal rakha, dan kemudian kami bersyukur ketika dalam kemudahan. Wa ridha bil qada, dan kemudian kami pun ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ulama, kalian ini, bahkan disebutkan kalian ini bukan orang beriman. Kalian itu di atas orang yang beriman, yaitu apa? Orang yang orang ulama. Kalian itu termasuk orang yang cendekiawan, seorang yang alim. Kadu minal fikhi ayyakunu anbiya. Kalian itu secara keilmuan itu hampir saja sampai pada derajat kenabian. Artinya apa yang bisa kita sampaikan di sini, yang bisa kita pahami dari riwayat ini, bahwa ketika kita sabar terhadap bencana, ketika kita bisa bersyukur terhadap segala kesenangan, ketika kita qada atau ridho ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita derajatnya sama atau hampir sama dengan derajat para nabi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa para nabi itu memiliki kesabaran yang begitu luar biasa, karena para nabi itu memiliki ujian yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya ketika kita berbicara tentang musibah, ketika kita berbicara tentang kesulitan hidup, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dengan tragedi yang menimpa Abi Abdillah Al-Husain di padang Karbala. Kita sebagai pecinta Al-Husain, sebagai pecinta Ahlul Bait, maka kita harus senantiasa selalu mengingat tragedi tersebut. Kita harus selalu mengingat Imam Husain, walaupun ketika kita hendak meminum air yang jernih, maka ingatlah Abi Abdillah Al-Husain. Tema kita saat ini sekali lagi adalah berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang yang namanya bencana. Maka sekali lagi, tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih mengalami bencana melebihi Abi Abdillah Al-Husain. Kalau kita berbicara tadi berkenaan tentang masalah keputusasaan di Karbala, segala alasan yang menyebabkan putus asa ada semuanya. Namun coba kita perhatikan dan kita ngambil pelajaran dari Abi Abdillah Al-Husain, bahwa apa yang Imam Husain lakukan beserta para pahlawan Karbala. Apakah mereka berputus asa? Sama sekali tidak. Kita ketahui bahwa misal Imam Husain memiliki di padang Karbala tersebut berada dengan 73 pasukan dan menghadapi 30.000 pasukan musuh. Di pagi hari di ketika Asyura, saat Imam Husain alaihissalam keluar kemah dan mengetahui jumlah musuh begitu banyak sampai pada 30.000, Imam Ali Zainal Abidin menceritakan,
Imam Husain langsung mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta thiqati fi kulli kurbatin wa anta rajai fi kulli syiddah. Ya Allah, Engkaulah tempat bergantunganku dalam setiap kesulitan dan Engkaulah harapanku dalam setiap kesusahan. Ini doa yang disampaikan oleh Imam Husain alaihissalam di padang Karbala ketika berhadapan dengan 30.000 pasukan musuh. Artinya bahwa Imam Husain mengajarkan akan sebuah harapan di saat sulit. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bergantung kepada Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Karbala tersebut? Artinya bahwa Imam Husain alaihissalam masih memiliki harapan dan keyakinan tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi ketika kita mengambil pelajaran, ketika kita sebagai santri-santri madrasah Karbala, jangan menjadi jiwa-jiwa yang lemah. Harus punya semangat dan harapan yang besar. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, harus kita hadapi dan jangan pernah menganggap bahwa kita lemah. Jangan kita merasakan kesulitan di hadapan kesulitan. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Zat yang maha besar. Katakanlah kepada kesulitan itu bahwa aku punya Allah, Zat yang maha besar. Kita tentunya sekali lagi bahwa hidup selalu dihadapkan dengan problematika, dengan berbagai macam masalah dalam hidup. Bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam masalah tersebut, kita belajar sekali lagi dari Karbala tersebut. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan berbagai macam masalah hidup kita, maka ketika kita bandingkan dengan peristiwa Karbala, maka la yaum kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada yang lebih besar dari peristiwa Karbala. Maka saat kita selalu gandengkan dengan itu, maka masalah apapun yang kita hadapi akan terasa kecil. Kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi di Palestina misalkan. Bagaimana mereka memiliki keimanan yang sangat kuat. Sehingga tidak ada kata putus asa. Baik itu seorang ibu, baik itu seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya, baik itu seorang anak yang kehilangan ayah dan ibunya, semuanya mereka tidak berputus asa. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa Imam Husain mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki harapan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dihadapi masalah yang besar, kita akan katakan kepada masalah tersebut bahwa saya punya Tuhan yang maha besar dan segala apapun akan menjadi kecil saat kita bergantung kepada Zat yang maha besar. Kita analogi sederhananya bagaimana seorang anak kecil yang selalu senang, tidak pernah merasakan kesulitan. Seorang anak kecil selalu main, selalu gembira. Kenapa? Karena dia bergantung, karena dia merasa ada Rabb. Dia merasa ada orang tua yang dia menjadi tempat bergantung dalam kondisi dia sulit. Sehingga ketika pas dia dalam kondisi sulit, entah itu berantem dengan temannya, selalu dia adukan kepada orang tuanya, sehingga semua masalahnya akan hilang. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup, maka ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan itu akan menjadi ringan, kesulitan itu akan menjadi mudah. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Bagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam di hadapan Raja Fir'aun, ketika dikejar dengan Fir'aun, dan kemudian di hadapan dia ada laut, maka orang yang normal akan berputus asa. Kenapa? Tidak akan lagi ada harapan untuk bisa selamat. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam bergantung kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan oleh Namrud ke api
ke api yang harusnya dia mati, tapi kemudian karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyelamatkan dan mengatakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terakhir, untuk penutup mungkin saya akan membacakan sedikit doa yang diajarkan oleh Imam Husain alaihissalam kepada Imam Sajjad untuk melepas segala kesusahan, yang mana doa ini diajarkan Imam Husain kepada Imam Ali Zainal Abidin, dan Imam Husain mendapatkan doa ini dari ibundanya Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah mendapatkannya dari ayahnya Rasulullah, dan Rasulullah dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang diajarkan oleh Imam Husain kepada Imam Ali Zainal Abidin? Imam Husain berdoa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Taha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffisan anil makrubin, ya mufarijan anil magmumin, ya rahima syaikhil kabir, ya raziqat tiflil saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waf'al bina ma anta ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Semoga dengan doa ini segala macam kesulitan, segala macam kesusahan yang ada dalam diri kita semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca dalam sholat itu hanya Al-Fatihah yang Allah jawab untuk setiap ayat yang kita ucapkan. Seperti kita ketahui, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu Allah dalam Al-Fatihah menjadikan ucapan kita sebagai firman Dia. Al-Fatihah itu sebetulnya adalah doa kita semua, tapi dijadikannya sebagai bagian dari firman Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta tolong. Itu kan ucapan kita, tapi itu dijadikan satu surat dalam Al-Quran sebagai bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah itu menjadi juru bicara kita, jadi spokesman kita. Apa yang kita ingin sampaikan, Allah sampaikan. Allah menjadi juru bicara kita dengan mengajarkan kepada kita doa yang paling agung. Kita seringkali menyebut doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sebagai doa sapu jagat yang kita gunakan untuk berbagai keperluan. Sebenarnya di atas doa itu adalah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah itu dimulai dengan Tuhan itu berkata wa yaquluna, dan mereka berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau ada doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Itu dalam Al-Qur'annya dimulai dengan kul, katakanlah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya, ada kata kul. Untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dalam Al-Qur'annya di permulaannya ada kata yaqulun, mereka pada berkata, mereka semua berkata. Tapi untuk Al-Fatihah tidak kan? Tidak, bismillahirrahmanirrahim. Qul,
katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata-kata. Untuk a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, ada kata kulnya itu. Kul, katakan olehmu, huwallahu ahad, Allahus samad. Allah perintahkan kita mengucapkan itu. Al-Fatihah itu tidak Allah sendiri itu berkata begitu. Allah menjadi juru bicara kita. Seakan-akan doa ketika kita baca Al-Fatihah, Allah pun membaca itu. Dan tadi kita sebutkan Allah membalas untuk setiap lafaz di dalam Al-Fatihah itu. Itu termasuk di antara keutamaan Al-Fatihah. Seluruh ayat dalam Al-Fatihah kecuali Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak diturunkan kepada umat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim diturunkan khusus pada umat sebelumnya kepada Nabi Sulaiman. Seperti dalam Al-Quran surat An-Naml. Inni ulqi ilayya kitab karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman pernah menulis surat kepada Ratu Bilqis dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran, yaitu 114. Walaupun salah satu surat dalam Al-Quran tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Tapi akhirnya seluruhnya jumlahnya jadi 114 karena ada Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membaca Al-Fatihah tadi itu satu-satu dengan meyakini bahwa Allah menjawab untuk setiap kata yang kita ucapkan, kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita. Dan yang disebut khusyuk ialah itu. Khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa. Khusyuk itu ialah kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ibadah kita itu sebuah dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Al-Fatihah kita berkata dan Allah yang menyambut perkataan kita. Pada surat-surat yang lain itu Allah yang berfirman dan kita harus menyambut firman Allah itu. Kita yang menyambutnya. Karena itu Nabi SAW kalau membaca surat-surat, beliau kadang-kadang menyambut pertanyaan Allah di situ yang ada dalam surat itu. Misalnya ketika beliau sampai kepada ayat Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling bijak? Allah bertanya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar, kemudian beliau menyambut pertanyaan Allah itu. Bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Benar dan kami semua bersaksi akan kebenaran itu. Jadi ada, kalau Rasulullah sampai kepada ayat-ayat tentang neraka, beliau berhenti memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Kalau sampai berkenaan dengan surga, beliau menyampaikan permohonan agar dimasukkan pada kelompok orang-orang yang masuk ke surga itu. Jadi ada dialog juga. Cuma dalam Al-Fatihah, sekali lagi dialognya, kita yang berkatanya dan Allah yang menyambutnya. Dalam surat-surat yang lain, Allah yang berfirman dan kita yang menyambut firman itu. Dalam sholat-sholat kita, kedua-duanya tidak ada. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang bertanya, kita tidak jawab. Terus aja salat kita. Ketika surat yang kita baca itu, tentu menjawabnya tidak harus selalu dengan ucapan itu, tapi dengan reaksi perasaan kita. Misalnya, ketika kita baca Alhaakumut Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sudah melalaikan kamu keinginan menumpuk-numpuk kekayaan sampai kalian nanti berkunjung ke kuburan. Maksudnya sampai kalian itu mati, nanti kalian bakal tahu. Nanti kalian bakal tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Kalian akan melihat neraka jahim. Latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Nanti kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im.
Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ketika kita baca begitu, tidak ada reaksi apa-apa di dalam diri kita terhadap ayat itu. Bukan kita lah, saya. Maka tidak bereaksi. Kecuali pernah satu saat ketika kita salat, ya, ada satu salat yang harus kita lakukan kalau orang meninggal dunia. Dan salat itu kita kirimkan kepadanya sebagai hadiah kita kepada yang sudah meninggal dunia. Oleh orang-orang NU, sholat itu disebut sholatul uns. Di dalam hadis, sholat itu disebut sholat wahsah, sholat kesepian sebetulnya. Yaitu katanya bahwa sholat kita itu akan menjadi sahabat untuk menyertai orang yang kita doakan itu. Cara sholat wahsyah itu, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alhaakumut Takatsur 10 kali. Ketika saya baca itu untuk ibu saya, itu betul-betul bereaksi seluruh tubuh saya. Ketika telinga saya mendengar yang saya ucapkan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti berkunjung ke kuburan. Karena kita ikuti itu, seluruh itu diikuti dengan reaksi kita. Kembali lagi pada surat-surat yang lain, kitalah yang memberikan sambutan kepada firman Allah. Tapi dalam surat Al-Fatihah kita mendapat kehormatan. Allah lah yang memberikan sambutan kepada apa yang kita ucapkan. Karena itu dalam hadis-hadis disebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah kehormatan besar yang dianugerahkan Allah khusus kepada kita. Karena Allah menyambut semua kata-kata, semua ayat yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah itu. Sebelum saya sampai kepada satu penjelasan hadis mengenai tafsir surat Al-Fatihah ini secara keseluruhan, sebelum kita perinci nanti, saya akan memberikan komentar beberapa ulama tentang kandungan Al-Fatihah ini. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya seluruh kitab. Karena seluruh ajaran Islam terkandung di dalamnya. Yang pertama dari Al-Fatihah itu kita diperkenalkan kepada siapa Tuhan kita itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang memelihara alam semesta ini, yang Maha Kasih dan Maha Sayang, yang menjadi Raja pada hari pembalasan. Itu semua adalah sifat-sifat Allah yang diperkenalkan kepada kita. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين Allahumma ya Allah, bukakan bagiku di bulan ini pintu-pintu surga, tutupkan bagiku pintu-pintu neraka.
berikan padaku kemampuan untuk membaca Al-Quran. Wahai yang menurunkan ketenteraman ke dalam kalbu orang-orang yang beriman.